pada tanggal 4 Desember 2016, El Ibnu El Kasih resmi dibaptis di sebuah gereja. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Saya semakin bersuka cita karena terus mendapatkan kabar bahwa banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa yang haus akan Tuhan yang benar. Haleluya. Kali ini ada satu cerita di mana seorang pria ini telah menemukan jalan keselamatan di tengah-tengah kehidupannya yang semakin hari semakin terpuruk. Kalau Bapak Ibu pernah sempat flashback ke belakang, mengingat beberapa lagu-lagu sekuler yang terkenal, salah satunya ada lagu ini, lagu El Kasih. Oke, saya pause. Lagu Kau Tigakan Cintaku ini cukup populer di tahun 2008-2009 dan grup band ini digawangi oleh vokalis bernama El Ibnu. Dan beberapa waktu terakhir saya juga sempat baca beberapa artikel bahwa El Ibnu ini begitu terpuruk kehidupannya karena dia mengalami penyakit stroke. Setelah dia mengalami penyakit stroke, dia juga ditinggalkan oleh sang istri dan terus dia mengalami keterpurukan hingga rasa-rasa dia putus asa. Dan ada beberapa artikel yang saya juga temukan di sini ada tertulis di hotdetik.com. Judulnya Ditinggal Istri Karena Stroke, El Ibnu vokalis El Kasih juga ditipu label. Wow, luar biasa. Dia memang mengalami keterpurukan yang luar biasa. Nah ini berita ini baru-baru saja. Di sini beritanya cukup memberikan sukacita bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus karena banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Judul beritanya adalah El Ibnu merasa dapat surga usai pindah agama. Mari sama-sama kita simak seperti apa beritanya. Noventino Budi Lesmana atau akrab disapa El Ibnu memilih jalan untuk pindah agama setelah putus asa dengan hidupnya sendiri. Awalnya ia bermaksud membuat Tuhan marah, tetapi El Ibnu justru merasa damai. El Ibnu menyebut keputusannya tersebut bertujuan untuk menagih neraka. Tak disangka, El Ibnu justru merasa berada di surga. Wow, haleluya, luar biasa. Loh, di mana sesatnya Alkitab? Ini mah bukan jalan ke neraka, ini mah surga, kata El Ibnu kepada detik.com, Minggu 19 Juli 2020. Keputusan itu diambil ketika El Ibnu divonis mengidap stroke hingga lumpuh tak berdaya. Sang istri pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Pada tanggal 4 Desember 2016, El Ibnu El Kasih resmi dibaptis di sebuah gereja. Sebenarnya sudah dibaptis tahun 2016 lalu, tapi memang beritanya baru viral beberapa hari ini, dan ini juga baru diposting tanggal 19 hari Minggu kemarin. Kita lanjutkan. Pada tanggal 4 Desember 2016, El Ibnu El Kasih resmi dibaptis di sebuah gereja. Keluarga besarnya pun marah, kecuali sang bunda. Kakakku ngamuk. Mama no problem, dia tahu bakal ada anaknya yang ikut papa, sambung dia. Wow, saya juga baru tahu kalau ternyata papanya El Ibnu adalah seorang Kristen. Sebelum menjadi Muslim, seperti sekarang ayah Anda El Ibnu diketahui memang memeluk agama Kristen. Ia mualaf ketika menikah dengan sang bunda. Alasan itulah yang membuat El Ibnu menganggap pihak keluarganya tak seharusnya marah. El Ibnu protes hingga menantang kakaknya sendiri. Terus, kutawarin golok, penggal gue mas, ayo. Lo tahu papa Kristen,
kok lo keki langsung mingkem, kata El Ibnu. Tahun pertama memeluk Kristen, El Ibnu mempelajari Alkitab tanpa menyentuh gereja sama sekali. Hal itulah yang membuatnya diam tanpa memberitahukan soal imannya ke siapapun. Haleluya. Di sini saya sadar kalau saya harus diam dulu sampai Roh Kudus nyuruh keluar Nino, aku El Ibnu. Beberapa tahun berlalu, El Ibnu merasa imannya semakin kuat. Kini El Ibnu pun siap mengumbar keyakinannya kepada semua orang. Aku mau membuka keyakinanku karena suara hati, tutup El Ibnu. Haleluya, luar biasa, luar biasa. Banyak jiwa yang haus akan Tuhan yang benar. Dan kiranya El Ibnu terus diberikan kekuatan, keteguhan hati, sehingga El Ibnu tetap ada di dalam pengiringan akan Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang sudah dipercayai El Ibnu menjamah bahkan memulihkan El Ibnu. Mari saudara-saudaraku semua yang menyaksikan video ini, sama-sama kita mendoakan El Ibnu agar dia bisa melewati masa-masa sukarnya ini. Bahkan jika Tuhan masih berkehendak memakai El Ibnu dengan luar biasa, saya yakin dan percaya El Ibnu akan dipulihkan. Haleluya, haleluya. Saya tadi sempat juga searching di YouTube dan akhirnya dapat juga video prosesi pembaptisan El Ibnu. Mari kita lihat seperti apa. Haleluya. 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 Saya merinding. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya terharu lihatnya, luar biasa. Luar biasa El Ibnu terus teguh di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali saya mengajak kita semua untuk sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sudah berada di jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus agar tetap teguh, termasuk El Ibnu. Dan kita juga yang sudah percaya Yesus dari sejak dilahirkan, mari kita tetap teguh untuk mengiring Yesus sampai Ia datang yang kedua kalinya. Haleluya, kiranya video kali ini juga memberikan berkat bagi siapapun yang menonton, baik Bapak Ibu yang beragama Kristen ataupun sahabat-sahabat saya yang beragama Islam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.